tiannya dunung rasa tondo yen iman sabar nerimo ajan pas-pasan. Jadi walaupun keadaannya yang seperti apapun ya akan diterima. Itulah yang menjadi tanda bahwa kita itu beriman. Karena ya semuanya itu adalah takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelawan konco durur lan tangga kang padha rukun. Jadi sama teman, sama tetangga itu harusnya rukun seperti yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca nggak hanya sekedar membaca, sering mengamalkan Bismillah, tapi sama tetangga benci, sama saudara iri, repot kalau gitu. Berarti belum mancing di dalam hati. Seperti halnya yang kemarin saya sampaikan ke panjenengan semuanya, bahwa ketika saya sedang beriadah, ketika saya sedang berzikir, saya mendengar kegaduhan, keributan, dan kerusuhan yang luar biasa. Hal ini terjadi ketika saya setelah selesai melakukan sholat gerhana bulan. Baru berapa malam yang kemarin. Jadi ketika sudah selesai melaksanakan sholat gerhana bulan, saya duduk seperti kebiasaan saya yang biasa sering senang duduk kalau zikir, senang di tempat yang terbuka dan duduknya langsung di tanah. Itu saya mendengar itu seperti ada keributan, seperti ada kerusuhan yang luar biasa. Jika saya tengok sebelah kanan, ternyata benar ada banyak orang yang sedang ribut. Ada keributan yang luar biasa. Dan ini bukan suatu ramalan ya, tapi isyarah. Benar tidaknya semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keributan yang luar biasa. Dan ketika ada keributan itu tiba-tiba ada orang itu badannya besar, gagah, pakaiannya bagus, pokoknya perlente lah, orang kaya ini. Orang kaya itu minta tolong kepada saya. Gus tolong aku, Gus tolong aku, kayak gitu. Terus saya batin, saya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa lah, kok saya dimintain tolong, saya bisa minta tolong apa? Ya udah, berdoa aja sama Allah, kata saya. Ayo berdoa bersama-sama. Nah, ketika saya mengajak orang itu berdoa, saya lihat banyak orang-orang di bawah, banyak orang-orang kecil di bawah, itu yang umek gitu loh, umek, bingung sendiri, itu banyak berpindah-pindah tempat. Lalu ketika saya coba untuk menahan orang-orang ini supaya jangan pindah, itu semuanya itu hilang. Yang saya pegang itu hilang, semuanya balik seperti semula. Terus sini saya, terus akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ada apa? Terus akhirnya ada guru saya, ya nggak perlu saya sebutkan di sini ya, guru batin saya. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa di tahun yang akan datang, ini kita sudah mendekati di akhir tahun ya, sudah mau tahun baru. Itu nanti akan ada kerusuhan yang akan terjadi dan itu luar biasa. Kerusuhan. Saya nggak tahu apakah itu kerusuhan karena dari mahasiswa atau dari masyarakat, saya nggak tahu. Itu kan akan ada kerusuhan. Yang kedua, itu akan ada orang kaya, orang menengah ke atas itu yang bingung gitu, bingung. Bingungnya itu saya nggak tahu ya, bingungnya atau apa,
bingungnya itu apakah karena globalisasi, krisis, sehingga orang-orang kaya ini saya kesana dulu. Ternyata kalau di TikTok nggak boleh ada anak kecil. Ntar ya sayang ya, nanti sama ayah ya. Ternyata kata beliau, yang pertama nanti akan ada kerusuhan, yang kedua orang-orang menengah ke atas yang punya perusahaan, yang punya bawahan banyak karyawan itu akan ada yang bingung. Akan ada yang bingung. Bingung entah karena gajinya, bingung karena globalisasi moneter keuangannya atau bagaimana. Akan ada nanti orang yang menengah ke atas, orang-orang kaya itu, miliarder-miliarder itu yang akan mengalami sebuah kebingungan, kesusahan. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan yang ketiga, ketika ada orang-orang umur gitu, dan ketika akan ada kebingungan di orang-orang bawah, orang ke bawah seperti saya, orang biasa, itu akan banyak yang berpindah tempat, pengen berpindah tempat. Lalu beliau menyampaikan ke saya untuk menanggulangi masalah ini yang pertama, supaya tidak terjadi kerusuhan, supaya tidak ikut ke dalam kerusuhan tersebut. Yang pertama, ini yang pertama ya, harus bermental kuat. Jangan punya mental yang lemah. Jadi jangan baperan, jangan mudah untuk diadu domba, jangan mudah untuk diprovokatori, jangan mudah untuk dihasut. Nah, supaya nggak mudah dihasut, supaya tidak mudah diprovokatori, kata beliau, guru saya, kuncinya harus kembali ke dalam ajaran yang lama. Ingat kata saya, santri-santri ya. Kuncinya harus kembali ke dalam ajaran yang lama. Karena yang lama ini yang orisinil. Karena yang lama itu yang kuat. Kalau yang baru-baru itu kebanyakan imitasi, nggak asli. Nah, yang lama itu apa? Yang lama itu kembali ke dalam ajaran wali-wali Allah. Makanya sebenarnya nggak apa-apa dikatakan suwu itu suatu yang syirik, urusannya nggak apa-apa. Selamatan dikatakan itu bid'ah, terserah. Tahlilan dikatakan itu bid'ah, musyrik, terserah urusanmu. Mau dikatakan bertawasul itu katanya syirik, bid'ah, sakar, tapi harus tetap dilakukan. Kalau pengen nggak terjadi kerusuhan atau nggak ikut di dalam kerusuhan, yaitu kembali ke dalam NU, ke dalam Nahdlatul Ulama. Itu syaratnya kalau panjenengan pengen selamat. Kalau pengen selamat, kembali ke dalam Nahdlatul Ulama. Saya ulangi lagi. Kalau pengen hidupnya selamat, kembali ke dalam Nahdlatul Ulama. Saya jamin Dajjal nggak akan bisa untuk memprovokasi. Saya yang jamin. Insya Allah dengan izin Allah. Dajjal tidak akan bisa menarik panjenengan ke dalam ajaran. Kalau sampean pengen selamat dari fitnah Dajjal, kalau pengen selamat dari kekuatan Dajjal, kuncinya satu. Masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Hanya itu syaratnya. Sudah nggak ada yang lain lagi. Nggak ada yang lain lagi. Kalau pengen tidak terjerat ke dalam kekuatan Dajjal, kalau tidak pengen ketarik ke dalam fitnah Dajjal, kalau nggak pengen hidupnya menjadi kafir karena ajarannya Dajjal, kuncinya cuma satu. Masuk ke dalam Nahdlatul Ulama, itu aja. Selain itu, saya katakan
saya. Terkhusus untuk Indonesia. Ini saya ngomong. Saya yang ngomong. Mau percaya ya syukur, nggak percaya nggak apa-apa. Pokoknya kalau ikut yang baru-baru, celaka. Kalau ikut ke dalam ajaran-ajaran yang baru, Wahabi dan lain sebagainya, pokoknya baru-baru inilah, celaka Ustaz. Ini saya yang ngomong. Mau percaya tidak percaya silakan. Ini saya ngomong. Dan saya bertanggungjawabkan mulut saya di dunia dan akhirat. Karena itu yang disampaikan ke saya. Mau percaya nggak percaya silakan. Jadi kalau pengen tidak menjadi korban kerusuhan, tidak pengen terjerat ke dalam fitnah, di dalam adu domba, tidak pengen hidupnya sengsara, maka kembali ke dalam ajaran yang lama, yaitu Nahdlatul Ulama. Karena ajaran yang lama ini yang benar, yang orisinil, yaitu ajaran yang diwariskan oleh para wali-wali Allah. Kenapa saya katakan wali-wali Allah? Ya, karena kita bisa Islam, kita bisa mengenal Islam dari wali-wali Allah yang datang ke sini. Kenapa tawasulnya ke para wali, pada para kiai? Ya karena berkat para kiai inilah kita sekarang bisa mengenal Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang besar minta tolong kepada saya, padahal orangnya itu kuaya, saya lihat pakainya perlente, badannya gagah, pokoknya orang kaya lah, minta tolong ke saya, loh saya bisa apa? Saya lo bisa apa? Wong saya ini nggak bisa apa-apa. Ternyata itu kata guru saya, kata guru batin saya, beliau mengatakan ke saya, nanti akan ada orang kaya yang kesusahan. Jadi kayak uang itu nanti nggak akan begitu berharga. Lebih berharga padi, singkong itu loh nanti. Akan lebih berharga padi, singkong daripada emas, daripada uang. Dan banyak orang yang kaya ini sengsara, itu luar biasa. Gak tahu saya apakah ada globalisasi moneter, saya nggak tahu. Lalu saya tanya, bagaimana supaya semacam ini bisa gak terjadi? Caranya cuma satu. Orang kaya yang senang dermawan. Orang yang kaya senang bersedekah. Orang yang kaya senang bersedekah. Seberapa banyak pun hartamu nanti nggak akan ada gunanya. Itu nanti malah hanya akan membebani toh. Dan kalau sudah terjadi nggak akan ada gunanya. Lebih berharga singkong sama padi itu loh. Lebih berharga. Itu kuncinya. Dan yang ketiga, saya lihat banyak masyarakat kecil itu yang akan berpindah tempat. Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Banyak orang kecil yang berpindah tempat. Entah berpindah tempat itu karena apa saya nggak paham. Lalu guru batin saya mengatakan kuncinya jadi orang yang kecil harus sabar. Sabar. Jangan gampang goyah. Jangan kalau ada pemilihan dikasih uang mau, itu nanti malah menyengsarakan. Harus punya harga diri. Harus punya harga diri. Harus punya harga diri. Jadi orang yang nggak punya harus sabar. Jangan gampang terombang-ambing, suruh begini, suruh begitu. Itu nggak punya pendirian seperti itu. Makanya saya dari kemarin itu sering nangis karena apa? Ya karena melihat yang seperti ini. Karena melihat hal semacam ini. Ini sebenarnya terjadinya gerhana bulan itu menandakan akan sesuatu hal yang terjadi. Akan ada hal yang terjadi. Gerhana bulan yang terjadi kemarin malam itu. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Akan ada yang terjadi. Akan ada yang terjadi. Allahu a'lam bishawab. Dan sampai lihat nanti. Sampai boleh lihat nanti. Akan ada perpindahan kekuatan kekuasaan di dunia. Yang menjadi polisinya dunia saat ini kan Amerika. Lihat nanti. Akan ada perpindahan kekuasaan. Yang menjadi negara adidaya
nanti. Cina. Teman pegang nih, nanti kalau Abah meninggal, sampai yang masih muda-muda ini melanjutkan hidup, sama lihat nanti. Yang akan menjadi negara adidaya bukan lagi Cina nanti, bukan lagi Amerika, mohon maaf. Yang menjadi negara adidaya bukan lagi Amerika nanti, tapi yang menjadi negara adidaya nanti akan berganti menjadi Cina. Yang menjadi Cina, yang menjadi negara terkuat di dunia nanti bukan lagi Amerika, tapi Cina. Sampai buktikan nanti, ketika sampai umurnya lebih tua lagi nanti. Cuma lihat nanti. Kan ada perubahan. Jadi kembali, saya katakan untuk anak-anakku semuanya, syair yang barusan tadi panjenengan bacakan tadi, yang barusan tadi dengan syairkan, syair tadi terus dibaca ketika sholat subuh dan sholat maghrib. Khusus sholat maghrib dan sholat subuh dibaca syair. Itu perintah dari kiai saya. Insya Allah itu menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Untuk panjenengan semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada. Percaya boleh, tidak percaya nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan. Mau percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Di rumah subuh dan pagi syair waton yang disyairkan oleh Gus Dur, panjenengan baca 7 kali 7 kali. Insya Allah itu sebagai tolak balak. Percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa, silahkan. Tetapi itu benar-benar yang saya alami. Uripe ayem, gimana ya? Nanti setelah sholat maghrib hadap saya, jaringan juga, ya.
Salam maghrib dulu, oke? Matur suwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat maghrib dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.